9155. Understood. Halo, kembali lagi di channel Warna-Warni. Kali ini kita bakal ngebahas film penuh aksi, misteri dan konspirasi kelas berat berjudul Mauradis yang rilis tahun 2015. Jadi siapin cemilan dulu cuy, karena alurnya bakal muter-muter kayak jalanan komplek. Di awal film cuy, suasana Bang Hubert Nasional di kota Cincinnati, Amerika kelihatan adem ayem. Orang pada antri, manajer bank sibuk melayani nasabah. Tiba-tiba breng, 4 orang bertopeng masuk sambil menteng senjata. Mereka langsung nembak kepala cabang bank tanpa ampun. Semua orang disuruh tiarap dan mereka pakai suara AI buat ngasih perintah biar nggak ketahuan identitasnya aslinya. Mereka juga naruh alat mirip bom dengan timer 15 menit, tapi ternyata cuma jebakan doang cuy. Itu speaker mobil biasa habis ngerampok $3 juta. Mereka kabur dan sebelum pergi malah nembak 1 orang lagi biar makin dramatis. Beberapa saat kemudian, agen FBI Jonathan Montgomery alias Mongo datang ke TKP bareng 2 rekannya Stopper dan Casey. Mereka langsung nyelidikin kasusnya, tapi banyak hal yang gak beres cuy. Bom yang ditinggal secara bohongan dan sidik jari yang ditemukan malah menuju ke seseorang bernama James Jackson. Masalahnya James ini cuma preman kecil, bukan perampok profesional. Gak lama kemudian muncul sersan Mirs, polisi lokal yang sok jago. Direkam rumah bandar narkoba dan nangkap si James Jackson. Tapi setelah dicek lagi, ternyata sidik jarinya bukan James. Melainkan TJ Jackson, kakaknya James yang dulu tentara elit dan udah dinyatakan mati cuy. Lah kok bisa guys? Dari sini mau curiga banget, kasusnya mulai gak masuk akal. James dibebasin karena punya alibi, tapi siapa dong yang beneran ngerampok? Mongo terus nyelidikin dan ketemu fakta lama bahwa adiknya si bos bank, Alexander Hubert, pernah diculik sama pasukan militer bayangan yang dipimpin TJ Jackson cuy. Tapi misi itu gagal. Wah, Alexander mati dan TJ berserta timnya dikabarkan tewas. Nah, sekarang sidik jarinya muncul lagi di perampokan bank. Waduh, makin misterius aja nih filmnya. Sementara itu, Sersan Mirs pulang ke rumah istrinya ternyata sakit parah. Kanker otak stadium 4. Jadi ternyata ini cuy, si Mirs selama ini nyimpen duit hasil razia gelap buat biayain pengobatan istrinya. Niatnya baik tapi caranya haram, WKWK. Di sisi lain muncul perampokan keduanya di cabang bank lain. Bedanya kali ini para perampok nggak nyari duit, tapi ngambil 1 kotak deposit rahasia bernomor 3511. Kotak itu isinya dokumen penting antara Jeffrey Hubert, si pemilik bank, sama orang senator bernama Chuck. Lah berarti mereka bukan maling biasa cuy, tapi lagi nyari bukti korupsi. Wah, FBI makin curiga. Mongo yakin ada konspirasi besar antara si bos bank Jeffrey Hubert dan senator Chuck. Mereka mungkin ngebunuh adik Jeffrey sendiri demi nguasain warisan bank itu. Plot twistnya dalam banget cuy. Sementara itu hubungan Mirs dan FBI mulai panas. Mongo marah karena Mirs sering nyelonong tanpa izin. Tapi ternyata Mirs juga nyimpen rahasia sendiri. Diam-diam dia lagi nyelidikin rekam FBI yang mencurigakan itu guys.
Waktu berjalan, FBI makin dapat banyak bukti ternyata beberapa orang yang terbunuh itu serangkaian perampokan dulunya satu tim militer dengan T.J. Jackson, guys. Bahkan si Dockley Sapam Bang yang mati dulunya satu regu juga. Jadi semuanya korban punya hubungan, guys, dengan peristiwa masa lalu di Costa Rica di mana Alexander Hubert tewas. 9155. Gak lama kemudian muncul pesan misterius buat Mong dari seseorang yang ngaku sebagai pemimpin perampokan. Dia bilang, kalau lu mau tahu kebenarannya, lihat dokumen yang kami ambil. Jeffrey Hubert dan Senator Chuck itu dalangnya. Dari situ Mongo sadar mungkin para perampok ini sebenarnya bukan penjahat, tapi pengungkap kebenaran, cuy. Wah, yang bener yang mana nih? Setelah itu kasus makin rumit. Ternyata T.J. Jackson masih hidup. Dia selamatkan oleh seseorang tentara misterius pas misi pembantaian dulu. FBI berhasil nemuin T.J. dan bawa dia ke kantor buat diinterogasi. T.J. ceritanya kalau dulu dia dijebak disuruh ngebunuh teroris yang ternyata cuma warga sipil sama Alexander Hubert. Semua itu disetir sama Senator Chuck biar bisa nutupin jejak kotor mereka. Sementara itu, si Wers, agen FBI muda yang dari awal kelihatan kalem, ternyata punya sisi gelap, cuy. Apa guys sisi gelapnya? Dulu dia satu misi juga sama TJ dan dialah yang nyelamatin TJ waktu itu. Jadi dia yang nyusun semua perampokan ini buat ngebongkar konspirasi gila. Ternyata polisi jadi perampok jadi pahlawan malah jadi buronan. Dunia kembali, cuy. Ada-ada aja, guys. Gak lama FBI dapat kabar Jeffrey mau kabur naik helikopter. Stockwell dan Wers langsung kejar OTW. Tapi di tengah misi, Wers malah nunjukin warna aslinya. Pas. Dia nembak Stockwell dan kabur. Untuknya mau datang nyelamatin rekannya, Wers resmi jadi buronan utama FBI. Sersan Max yang tadinya udah mau tobat akhirnya ketemu lagi sama Wers di sebuah terowongan rahasia. Dia pengen minta bagian duit buat pengobatan istrinya, tapi Wers nolak. Akhirnya mereka saling nembak dan Will miss tumbang, cuy. Di akhir film, Mongo akhirnya nemuin Jeffrey Hubert di Meksiko. Tapi sebelum sempat kabur, Jeffrey ditusuk sama Mongo. Dibantu Wers yang nembak pengawalnya. Wers selalu kabur lagi entah kemana. Hidup sebagai buronan sementara konspirasi besar itu akhirnya terungkap. Dan film pun berakhir. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih.